إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dimudahkan masjid yang mulia ini jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang baik ini kita berada di rumah Allah, tempat keberkahan, tempat turunnya sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam semua tema pembahasan yang sangat penting. Juga di waktu dan suatu acara yang penting pula. Ya, di momentum di negeri kita ini pada tanggal 17 Agustus adalah peringatan hari kemerdekaan negeri kita ini. Itu sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita pelihara. Di antara makna memelihara dari nikmat tersebut dan mensyukurinya adalah kita mengingat hal-hal yang dengannya nikmat itu terjaga. Kemerdekaan itu diraih oleh negeri ini tidak sederhana. Bukan pemberian cuma-cuma seperti kebanyakan negeri-negeri yang terjajah masuk di dalam wilayah persekutuan. Akhirnya diberi cuma-cuma untuk kemerdekaannya. Indonesia ini termasuk merdeka dengan harga yang mahal, dengan pengorbanan, dengan aliran darah, dengan nyawa. Dan itu semuanya adalah hal yang hendaknya kita ingat supaya kita merasakan besarnya nikmat ini di tengah kita. So, kalau seorang hamba pandai di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukurannya terhadap nikmat itu akan menjadikan nikmat tersebut terjaga dan terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur,
sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Ada hal-hal yang terkait dengan kebersamaan, kesatuan. Itu sangat dijaga dan dipelihara di dalam Islam. Bahkan itu adalah prinsip utama di dalam agama. Karena agama ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Agama ini datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan maslahat di tengah manusia, bukan untuk memporak-porandakan dan menghilangkan maslahat. Dan dari sumber terwujudnya kebaikan di dalam sebuah negeri adalah menjaga kebersamaan. Karena itu di dalam syariat kita terdapat puluhan makna di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan bernegara, hal yang mendukung kebersamaan tersebut. Pemerintah misalnya kalau dia zalim sekalipun, andai kata dia zalim, itu disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada silang pendapat, bahwa kewajiban rakyat terhadap pemimpin muslim yang zalim adalah bersabar. Dan itu diterangkan di dalam banyak hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab itu adalah pokok kebersamaan. Pokok kebersamaan. Kalau misalnya pemimpin memerintah dengan sebuah perintah dan dia sendiri misalnya berlaku zalim di tengah masyarakatnya, maka kezalimannya itu dianggap tanggung jawab dia. Tapi pada perintahnya, di dalam hal yang ma'ruf, hal yang benar di dalam agama, bukan pelanggaran syariat, itu kita diperintah untuk mendengar dan taat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu min ba'di a'immah." Akan datang setelahku para imam, para pemimpin. Yahtaduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku. Mengambil sunnah bukan sunnahku. Kalau di bahasa sebagian orang, ini pemerintah bukan pemerintah Islami. Jadi mengambil petunjuk bukan petunjukku, kata Nabi. Mengambil sunnah bukan sunnahku. Kemudian kata beliau, qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani ins. Hati-hati mereka itu hati-hati para syaitan di jasad-jasad manusia. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang kamu kenal dari mereka, ada yang kamu ingkari. Sahabat dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa perintahmu kalau kami dapati pemerintah seperti itu?" Kata beliau, "Isma wa ati'." Dengar dan taat. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu. Iya. Ini salah satu dari puluhan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang makna ini. Kenapa? Karena ini adalah pokok kebersamaan. Pokok kebersamaan. Karena itu kata sebagian ulama, dan ini di buku-buku akidah disebutkan dengan sanad yang sahih kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Malik berkata 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim dan semena-mena itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Iya. Mau tahu benar atau tidak ucapan Imam Malik? Kita sendiri di Indonesia sudah pernah merasakannya. Pemimpinnya bukan tidak ada, sedang digoyah. Ingat apa yang terjadi di tahun 98? Dari berbagai kerusakan,
nyawa yang melayang, harta yang terbakar, hangus, kehormatan yang diinjak-injak. Itu karena buah keluar dari petunjuk. Ya ceritanya KKN sampai sekarang juga nggak terbukti. Yang terbukti itu yang nuntut-nuntut waktu itu demo-demo, sekarang sudah kenyam perutnya. Ini buat kerusakan namanya. Dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan itu bukan sifat seorang muslim dalam hidup bernegara. Iya. Karena itu kalau misalnya pemerintah zalim sekalipun, kita diperintah untuk bersabar, mendengar dan taat. Apalagi dalam momen-momen yang memang di situ untuk mengingatkan kebersamaan, ada suatu hal yang besar. Maka kadang sebagian perkara itu dilakukan untuk hal yang besar itu. Tes. Baik. Dilakukan untuk hal yang besar tersebut. Di perang Khandaq, itu atau di Yaumul Ahzab ya bahasa lainnya, ketika Nabi SAW dan para sahabat dikepung di Madinah, mereka menggali parit-parit. Jadi antara parit dengan musuh itu jarak ya. Bagaimana cara menyerangnya? Waktu itu Salman Al-Farisi mengusulkan untuk memakai manjanik. Manjanik ini ketapel besar diisi batu, dipakai untuk melempar. Iya. Dan manjanik ini persenjataan tidak dipakai oleh umat Islam. Karena ini senjata sebenarnya dilarang. Dia kan alat pembunuh massal namanya. Kalau dipakai misalnya melempar masuk ke sebuah benteng, bisa mati prajuritnya, bisa juga mati perempuan dan anak kecil. Sedangkan dalam peperangan di Islam tidak boleh perempuan dan anak kecil itu dibunuhi, karena mereka tidak ikut andil dalam perang. Makanya sudah ada dua pelanggaran sebenarnya ini pakai manjanik. Satu, karena dia asalnya penggunaannya tidak diperbolehkan. Yang kedua, ini budayanya orang kafir. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW pakai itu usulannya Salman di Yaumul Ahzab. Karena yang mengepungnya jelas, semuanya musuh. Adapun tasyabuh dengan orang kafir, itulah dibuat kaidah oleh para ulama. Bentuk tasyabuh itu asalnya haram, kecuali kalau ada sesuatu yang sifatnya maslahat untuk umat Islam. Jelas ya? Ya, ketika diingatkan di sebuah negeri hari kemerdekaannya untuk mengingat nikmat dan menjaga kebersamaannya di dalam suatu negara, itu hal yang biasa, lumrah. Hal yang biasa dan apa? Lumrah. Nabi SAW ketika waktu muda beliau di Mekah, itu disebut di dalam sebuah riwayat di Musnad Imam Ahmad dan di sebagian ashabus sunan meriwayatkannya, beliau berkata bahwa saya hadir bersama paman-pamanku menghadiri aliansi di kalangan orang-orang Quraisy. Aliansi ini itu disebut dengan nama Hilful Fadul. Iya. Dari berbagai suku beraliansi di situ, isinya dari ketinggian akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Di antara poinnya bahwa siapa yang masuk ke kota Mekah dalam keadaan dizalimi, maka kita bersama-sama untuk mengangkat kezaliman darinya. Itu bagus atau tidak? Bagus kan? Kata Nabi SAW, andai kata, ini beliau berucap ini mengisahkan masa kecil beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, andai kata kaum musyrikin Mekah mengajak saya untuk hal yang seperti ini di masa Islam, saya akan jawab.
saya akan terima ajakan mereka. Sebab itu suatu hal yang disepakati, kemaslahatan bersama, sesuatu yang didukung di dalam Islam. Iya. Makanya anak-anak bangsa ini dengan berbagai agamanya, tatkala mereka berada di dalam suatu hal yang memang secara syariat itu adalah pokok yang harus dijaga, berupa kebersamaan di dalam negeri ini, bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka bekerja sama di dalam hal yang seperti itu tidak dipermasalahkan. Itu perkara-perkara yang baik dan indah. Jadi itu beberapa sudut ya, saya cerita dari sejarah dan bagaimana cara fikih memahami, supaya seorang mengerti bahwa berbicara tentang masalah mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik, itu tema pembahasan penting. Tema pembahasan penting. Apalagi kita akan terangkan nanti sudut-sudut pentingnya pembahasan ini pada buku yang kita akan kaji. Dan ini juga acara bertepatan dengan pelatihan khatib-khatib yang merupakan salah satu rangkaian acara dari teman-teman kita. Jadi di acara itu kita melatih khatib-khatib bagaimana bisa berkhutbah dengan baik, dengan benar, dengan materi yang bagus pula, hal yang dengannya menyatukan, merekatkan, ya, di atas konsep keamanan berpikir dan konsep bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dan bagaimana seseorang itu menapaki jalan Islam yang pertengahan dan moderat. Itu memang ciri dan sesuatu yang melekat pada agama kita. Kita harapkan orang-orang yang masuk berbicara di mimbar-mimbar Jumat itu, orang-orang yang bisa memberi pencerahan, hal-hal yang menyejukkan, adem untuk didengar. Ya, nah seperti sebagian khatib ya, Masya Allah. Ada sebagian kepala daerah di sana itu mengeluh juga, khutbah Id, khatibnya malah sikat kepala daerahnya. Nah, ini kan tidak bagus cara kok ada orang yang masuk di mimbar Jumat, ya, dia berbicara kepada daerahnya, dia benar pun di situ dia tetap salah, sebab itu bukan tempatnya. Pemerintah itu tidak boleh dikritik di tempat-tempat umum seperti ini, di atas mimbar. Pemerintah itu kalau mau dikritik, didatangi langsung. Nah, itu baru benar. Sebab kenamanya kritikan, mungkin benar, mungkin salah. Ya, yang mengkritik juga ada yang punya ilmu betul, ada yang sok tahu. Walaupun kebanyakannya sok tahu yang kita lihat ya, kayak pengamat bola itu. Kadang lebih jago dari pemainnya. Padahal cuma pengamat aja semuanya. Dia tidak ngerti tekniknya, hakikatnya, strategi yang dimainkan juga dia tidak paham. Lagi pasang strategi apa? Jadi tidak boleh seperti itu. Pemerintah itu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan. Kadang hukumnya secara syariat haram untuk mereka bicarakan di depan umum. Sebab itu rahasia negara, menyangkut keamanan negara. Yang seperti itu tidak bisa dibuka. Ingin memberi nasihat, datang kepada pemerintahnya. Itu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alaihi. Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, maka hendaknya dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan tanggung jawabnya. Begitu cara menasihatinya. Bukan di atas mimbar, di podium, di simposium, atau di khalayak ramai, apalagi teriak di jalan-jalan. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan. Dan itu bukan cara menjaga kebersamaan. Bukan bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kesyukuran terhadap nikmat itu terlihat pada pembawaan seseorang, dia senang bersama,
menjaga keamanan, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang menunjukkan dia mengagungkan dari syariat ini. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak, bapak-bapak kita dari pihak keamanan, dari pemerintah atas dukungannya terhadap acara ini. Dan di tema kajian kita ini berasal dari sebuah buku, ya. Judulnya Mencintai dan Membela Negara, atau Menjadi Warga Negara yang Baik. Menjadi warga negara yang baik. Iya. Buku ini saya tulis dari tahun 2006. Ini ringkasan dari buku besar. Sebenarnya dia program di radio, silsilah begitu. Judulnya Menjadi Warga Negara yang Baik. Iya. Di dalam buku ini kita menjelaskan tentang pentingnya atau urgensi kecintaan dan pembelaan kepada negeri. Iya. Di halaman 12 saya terangkan dari buku ini bahwa mengingat akan tanah air dan negeri yang dipijak serta keberadaan sebagai warga negara yang mayoritas muslim itu adalah bagian dari nikmat dan karunia Allah kepada seorang muslim dan muslimah. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri segala nikmat sebagaimana Allah perintahkan. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Dan mensyukuri nikmat itu bagian dari keimanan, bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu pembahasan hal yang terkait dengan mensyukuri nikmat dan karunia, apalagi nikmat-nikmat besar seperti nikmat kemerdekaan, tidak dijajah oleh makhluk yang lain, manusia yang lain, tidak ditindas, tidak dizalimi, nikmat di dalam kebersamaan dipimpin oleh kepala negara, nikmat kita di dalam sebuah negeri ada aparatur keamanan. Kita ada TNI, ada Polri. Ya alhamdulillah 24 jam bertugas menjaga keamanan. Ya kita mungkin banyak tidur di rumah, ya, santai-santai saja. Ya. Tapi kita merasakan keamanan di negeri kita. Itu kan harusnya nikmat yang harusnya disyukuri. Iya. Karena itulah membicarakan tentang kebersamaan di dalam negeri itu bagian dari nikmat yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua dari urgensi pembahasan ini adalah supaya kita mengetahui bahwa berbagai kebaikan, berbagai fasilitas yang dienyam oleh seorang warga negara itu mungkin tidak bisa kita hingga. Iya. Tidak bisa kita hingga. Dan untuk nikmat-nikmat tersebut, kalau kita orang yang baik, harusnya kita membalasnya dengan kebaikan pula. Ya, air susu itu jangan dibalas dengan air tuba. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Perbuatan yang baik itu dibalas dengan perbuatan yang baik pula. Ya, makasih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Iya. Dan ini prinsip-prinsip agama, ya. Seorang itu ketika dia berbicara dengannya, itu keyakinan. Dia membawanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi ini yang kita pijak itu akan bersaksi atas kita. Apa saja yang kita kerjakan di atas muka bumi ini itu pasti akan ada pertanggungjawabannya.
Karena itu dalam Al-Quran dikatakan yawma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu bumi akan bercerita tentang berita-berita yang terjadi di atasnya. Apa yang kalian lakukan di atas muka bumi? Berbuat kebaikan, berbuat kerusakan, semuanya akan dicatat. Iya. Akan diperhitungkan. Akan diperhitungkan. Baik. Karena itulah juga diantara pentingnya membahas masalah mencintai dan membela negeri ini, menjadi warga negara yang baik, agar supaya seorang warga negara itu dia kenal kewajiban-kewajibannya, dia tahu juga hak-haknya, sehingga terbentuk tatanan hidup bermasyarakat yang baik dan sejahtera. Yang paling penting itu kita kenal kewajiban. Kita kenal kewajiban kita. Sebab kewajiban itu akan dipertanyakan pada hari kiamat. Akan dipertanyakan. Makanya ketika datang sekelompok manusia di masa tabi'in kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mereka mengeluhkan, mengadukan kezaliman yang mereka dapati dari pimpinan mereka, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini Hajjaj bin Yusuf ini dari pemerintah yang sangat kejam. Iya. Sampai Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama tabi'in itu termasuk orang-orang yang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga ada sebagian ulama yang nulis buku judulnya Kitab Al-Mutawarin, tentang beberapa ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Saking banyaknya dikejar sama Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, orang yang sangat zalim. Datanglah mereka mengadukan itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Hakadha sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikian saya mendengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudut kewajiban. Coba kita pikir, kira-kira bagaimana kita mau minum dari telaga Nabi pada hari kiamat? Di hari kiamat itu ketika matahari didekatkan di atas kepala di padang mahsyar, manusia tidak ada tempat minum kecuali telaga nabinya. Setiap nabi punya telaga. Setiap umat hanya boleh minum di telaga nabinya saja. Maka yang minum dari telaga nabinya itu hanyalah pengikut nabi itu. Hanyalah pengikut nabi itu. Jadi kira-kira bagaimana kita datang ke telaga, mau minum di telaga, tapi kita tidak menegakkan dari kewajiban-kewajiban. Oleh Nabi disuruh bersabar misalnya, nah ini kesenangannya mencela pemerintah di media-media, gosip di sana-sini, atau melakukan perbuatan kerusakan, berkelompok-kelompok, bikin jamaah-jamaah, bikin organisasi di bawah tanah, ya. Dan ini semuanya terjadi ya kita lihat pada sebagian orang, ya. Kira-kira kalau dia tanyakan pada dirinya bagaimana dia berjumpa dengan Nabi di kondisi itu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa ada sekelompok manusia datang dekati telaga, tiba-tiba diusir dari telaga. Maka Nabi berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu.
Dia bikin perkara baru, tuntunan tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak tahu kewajiban-kewajiban kita di dalam kehidupan bersama sebagai seorang warga negara, bagaimana kita akan berbuat kebaikan? Bumi ini mempersaksikan, sebagaimana langit juga mempersaksikan. Iya. Langit itu dikatakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, dalam Al-Quran dikatakan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka. Ya, kematiannya itu tidak disedihkan oleh langit dan bumi. Iya. Bahkan Firaun dan bala tentaranya itu bersyukur orang-orang dengan kematiannya. Hilang orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Baik. Jadi ini sudut yang ketiga ya, kenapa kita perlu mengenal pembahasan ini, agar supaya kita tahu dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kita. Yang keempat, dan ini termasuk yang pentingnya, iya, memahami uraian-uraian yang terkandung dalam kecintaan dan pembelaan kepada negeri akan membuka sudut pandang, mempengaruhi cara berpikir, sehingga seorang muslim itu dia bisa melihat berbagai lahan ibadah yang bisa dia tegakkan sebagai warga negara dalam tanah air yang dia cintai. Itu diantara urgensinya. Ya, kita dengan pembahasan ini kita bisa melihat pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah. Ya, dimanapun kita memijak negeri kita, ada langit yang meneduhi, kita bisa melihat pintu ibadah di situ. Pintu ibadah. Iya. Dan ini tentunya bagian dari tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu banyak bentuknya. Ibadah itu banyak bentuknya. Dan di sini kita akan terangkan dari bentuk dan lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah di dalam mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik. Iya. Kemudian dengan pembahasan ini juga, ini sudut yang kelima dari urgensinya. Dengan pembahasan ini juga diharapkan itu akan menancapkan pada jiwa bahwa dia merasa memiliki negerinya, bertanggung jawab, dan ada kewajiban bahu-membahu dalam membina kebaikan. Oh, jangan dipikir, oh ini kan tanggung jawabnya pemerintah, oh ini tanggung jawabnya wali kota, oh ini tanggung jawabnya ini dan itu. Ya, terus kamu mana tanggung jawabmu? Iya. Buminya kamu pijak, kamu hidup di bawah teduhan langitnya, tapi tidak merasa ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, itu tidak benar ya. Seorang mukmin itu dia menguatkan mukmin yang lainnya. Seorang mukmin itu menebarkan kebaikan, saling mengukuhkan. Karena itu di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nabi beri contoh begini. Beliau selai jarinya gini, saling menguatkan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Iya. Itulah keberadaan mereka. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, bersaf-saf seperti bangunan yang sangat kukuh, sangat rapi. Itu keberadaan seorang mukmin, saling menguatkan. Iya. Kemudian yang keenam adalah mengenal kewajiban dan asas hidup bermasyarakat
yang akan mengarahkan setiap warga untuk membangun hubungan baik antara berbagai komponen dan individu di dalam negerinya, serta menjadi terang berbagai hak dan kedudukan yang mesti dijaga dan dihormati. Iya. Datang di dalam sebuah hadits. Haditsnya ada sudut kelemahan, tapi sebagian ulama menguatkan hadits ini. Anzilun nasa manazilahum. Dudukkanlah manusia itu semua pada tempatnya masing-masing, pada kedudukannya masing-masing. Jadi kita kadang perlu mengenal setiap orang itu haknya apa, kedudukannya apa, kewajiban kita di situ apa. Ketika Salman radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Rabb engkau memiliki hak pada dirimu. Untuk dirimu juga ada hak pada dirimu sendiri. Untuk keluargamu ada haknya juga. Oleh karena itu kepada setiap pemilik hak berilah haknya masing-masing. Beri haknya masing-masing. Itu kaidah di dalam syariat. Di dalam hidup bernegara ada haknya, harus kita berikan. Ulama ada haknya, harus kita berikan. Pemerintah ada haknya, mesti kita berikan. Orang tua ada haknya, mesti kita berikan. Saudara ada haknya, mesti kita berikan. Saudara kita kaum muslimin ada haknya, mesti kita berikan. Tetangga ada haknya, mesti kita berikan. Penduduk negara seluruhnya, muslim maupun non-muslim, ada haknya. Iya. Dan non-muslim juga ada haknya di dalam kehidupan bertata negara. Apakah dia sebagai saudara misalnya kalau dia belum masuk Islam, atau dia sebagai tetangga, atau sebagai warga negara, atau sebagai tamu, itu semuanya ada haknya masing-masing, diatur di dalam syariat. Jadi pembahasan ini memberikan kepada kita gambaran secara global bahwa kita itu harus tahu dan pandai melihat hak orang juga. Dan itu bentuk dari seorang beragama dan mengenal agama. Iya. Yang ketujuh dari urgensi pembahasan ini, keamanan itu adalah salah satu pokok dari adanya pensyariatan. Karena syariat Islam ini datang untuk menebarkan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan. Dan seluruh agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul untuk kedamaian dan keamanan. Iya. Dan pembahasan seputar menjadi warga negara yang baik ini, itu adalah bagian dari menjaga keamanan. Dari menjaga keamanan. Maka ini akan menyebabkan seseorang itu masuk di dalam pintu pahala yang besar. Kemudian yang kedelapan, dari sudut pentingnya pembahasan ini adalah kita mengenal hakikat cinta tanah air dan kewajiban dalam bermasyarakat agar melahirkan kecintaan yang benar kepada negeri. Cinta yang bermanfaat, cinta yang hakiki. Ini juga termasuk hal yang penting ya, sebab kalau cinta sekedar cinta kebiasaan, dia cinta negerinya karena saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia. Iya, semua orang begitu di negerinya. Orang Amerika juga bilang saya orang Amerika, lahir di Amerika. Ya kan? Tidak akan ada bedanya antara muslim dan non-muslim dalam mana itu. Tapi kalau seorang muslim, dia ada lahan ketaatan dalam cinta. Ada lahan ketaatan di dalam apa? Di dalam cintanya. Karena cinta yang bermanfaat itu, yang merupakan lahan ketaatan, itu adalah cinta yang terkait dengan Allah.
cinta yang terkait dengan Allah. Dan itu ada 3 jenis. Ada mahabbatullah, ada al-mahabba lillah, dan ada al-mahabba fillah. Baik. Jadi saya perjelas lagi ya. Kalau cinta dalam arti tabiat, pembawaan manusia, itu tidak ada perjenjangan di dalam ketaatan ibadah. Seorang anak cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, itu tabiat manusia. Walaupun ayah dan ibunya non muslim, dia cintai, tidak dilarang. Karena memang tabiatnya cinta kepada kedua orang tua. Dia cinta kepada negerinya, itu tabiat. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang cinta ke negerinya. Jelasnya? Cinta ke negerinya. Tapi itu bukan ciri yang membawa keberuntungan untuknya di akhirat. Nah, kalau seorang muslim, kecintaannya kepada negerinya itu bukan sekedar tabiat, tapi ada sudut-sudut ibadah yang dia perhatikan di situ. Nah, inilah pentingnya pembahasan ini. Iya. Supaya orang-orang yang cinta kepada negerinya secara tabiat itu tadi, dia naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kecintaan kepada negerinya bisa bernilai ibadah untuknya, menjadi pintu ketaatan. Kapan dia menjadi pintu ketaatan? Yaitu kalau dia masuk kepada kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah itu 3 hal. Ada namanya mahabbatullah, cinta kepada Allahnya sendiri. Iya. Ada namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, itu mahabbah lillah namanya. Apa yang dicintai oleh Allah. Nah, disinilah pintunya. Seorang cinta kepada agamanya, dia cinta sholat, dia cinta ke masjid. Sama kalau dia cinta kepada negerinya, atas dasar itu adalah menjaga kebersamaan, karena perintah syariat menjaga kebersamaan, atas dasar menjaga keamanan, atas dasar mengadakan perbaikan, anti kerusakan, atas dasar berbuat baik kepada manusia, bermanfaat untuk orang-orang, atas dasar berberkah dimanapun dia berada, dan seterusnya, pintu-pintu ibadah. Itu dia bisa buka, itu namanya cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Itu sudah masuk dalam lingkup ibadah namanya. Kemudian ada al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah, dihubungkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau bicara masalah nasionalisme, warga negara yang baik, itu harusnya orang yang belajar agama tidak disaingi di dalam hal itu, tidak dikalahkan di dalam hal tersebut. Sebab mereka mengerti agama, mereka paham tuntunan, dan itu harusnya dijaga dan dipelihara. Cuman yang menjadi masalah ini, ada orang-orang yang keliru memahami agama. Nah, yang keliru memahami agama inilah yang bikin koslet di sana sini. Iya. Saya koslet sana sini sering mati lampu. Tapi ini bukan koslet tadi ya, ini cuma turun saja. Ya. Akhirnya memberi kesan Islam itu jelek. Ya. Masuk mempertentangkan, wah ini bukan bagian dari agama. Oh ini diharamkan di dalam agama. Dia tidak mengerti hal-hal tersebut. Dia tidak mengerti. Baik, dasarnya karena adanya kejahilan, tidak paham. Seperti sebagian orang anti Pancasila. Ya. Kenapa anti Pancasila? Ini karena memang banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin,
orang-orang Hizbut Tahrir, ya, ide pemikirannya itu ke situ. Dia selalu menganggap bahwa ini adalah togut, ini kesesatan, ini kesesatan. Dan ini doktrin kalau masuk kepada anak-anak muda, akhirnya menjadi ekstrim radikal anak-anak muda itu. Padahal sebenarnya masalahnya simpel sekali. Sedikit saja, belajar agama sedikit saja, kalian akan paham. Pancasila itu dari 5 silanya, itu cara menilainya bagaimana. Orang-orang ini menganggap bahwa ini adalah sebuah aliran agama Pancasila. Dan ini sudah diketahui kesalahannya. Mana di Indonesia ini Anda bilang agama Pancasila? Pernah dengar antum? Hah? Ada namanya agama bernama agama Pancasila. Tidak ada yang menganggap seperti itu. Dibahasakan ideologi Pancasila. Sebab Pancasila itu adalah kesepakatan antara penduduk negara. Mereka bersepakat. Itu kalau di bahasa syariatnya namanya al-ahad, mu'ahada, tal-mu'ahada. Dan itu ada di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah itu Nabi bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Jangan ada yang berkata, oh Nabi ini berhukum dengan hukum togut ini. Ada Al-Quran dan Sunnah kok bikin perjanjian lagi dengan orang Yahudi. Nah, inilah masalahnya, kalian itu nggak paham. Iya. Jadi hukum-hukum agama itu ada hukum yang sudah jelas. Aturannya, pendalilannya itu tidak berubah. Ada hukum-hukum agama memberi kaidah umum. Di kaidah umum ini dibolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan. Dan ada hukum-hukum memang itu dikembalikan kepada pihak tertentu yang menentukan di situ. Misalnya, kalau 2 orang suami istri misalnya mau bercerai, kan prosesnya kan didamaikan dulu kan? Iya, didamaikan dulu. Maka setiap dari 2 belah pihak itu ada utusannya mendamaikan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kan itu ayatnya. Kalau kalian khawatir suami istri ini berpisah, maka buatlah ini hakam sebagai orang yang memegang hukum dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi 2 ini yang menentukan hukum. Sekarang saya mau tanya, ini ayat apa? Hukum diserahkan kepada 2 orang. Tidak dikatakan hukumnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi pada 2 orang ini. Sebab memang kadang pada 2 orang bertengkar suami dan istri gara-gara burung beo misalnya. Tidak ada hukum burung beo dalam Al-Quran. Burung beo kalau ada begini, hukumnya begini dan begini. Itu memang masuknya kepada 2 orang. Dilihat apa yang maslahat di dalam mendamaikannya. Kan begitu? Jelas ya? Sama di dalam negara juga begitu. Jangan sedikit-sedikit, oh ini negara tidak berhukum dengan hukum Islam. Kadang sebagian orang lancangnya di dalam menjatuhkan vonis. Kalau begitu negara ini kafir. Baik, hukum apa yang kalian maksud? Iya. Di pengadilan, di KUA, hukum Islam semua yang dipakai. Warisan, hukum Islam yang dipakai semuanya. Jelas ya? Hukum itu di tata negara ada 3. Ada namanya hudud. Hudud ini hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Kalau mencuri dipotong tangannya, berzina hukumannya apa misalnya, dia membunuh ada kisos, atau ada dia membayar dia. Kalau misalnya dia minum khamar dicambut 40 kali atau 80 kali. Kalau dia mencuri dipotong tangannya. Itu hukum hudud namanya, sudah jelas, tidak bisa berubah.
Ada hukum namanya hukum takzir. Takzir ini memang peraturannya di dalam Islam itu kembali kepada pemerintah. Dia mengukur berapa banyak kadar yang diberikan. Ada yang melanggar aturan pemerintah, aturan lalu lintas, berapa banyak dia dikasih sanksi. Itu pemerintah memang yang dikasih wewenang untuk menentukannya. Jelas ya, kalau tidak pakai helm maka dia didenda sekian. Itu diberi wewenang pemerintah. Oh, jangan bilang ini pemerintah zalim. Helm itu tidak ada hukum Islam helm, togut. Ya, tidak apa-apa keluar tidak pakai helm. Didenda tidak usah dibayar. Itu keliru memahami. Yang ketiga dari jenis hukum, ada hukum memang tidak ada di situ dari ketentuan ya di dalam syariat, itu memang kembali kepada ijtihadnya pemimpin. Dia berijtihad di dalam keputusan-keputusan yang diperlukan di dalam negerinya. Makanya disepakati oleh para ulama kaidah fikih tasarruful imam fi ra'iyatihi manutun 'alal maslahah. Seorang imam, kepala negara, bertindak pada penduduknya, memberikan ketentuan-ketentuan itu berdasarkan maslahat. Berdasarkan maslahat. Jadi dia mengambil kaidah-kaidah umum. Kalau dia tidak bisa melakukannya, dia mengambil penasihat-penasihat yang bisa memberi pertimbangan harusnya apa yang dia lakukan. Ya, itulah yang dilakukan oleh negara. Kadang bikin keputusan, tenaga ahli ini dia datangkan, ahli ini dia datangkan. Dengan banyaknya proses baru muncul keputusan. Jelas ya? Nah, jadi itu ketentuannya, jangan langsung mencap semuanya. Ini menyelisih Islam, apalagi bahasanya sangar sekali ya, togut. Ya, sama tadi Pancasila itu nggak mengerti. Jadi Nabi itu di kota Madinah itu beliau berdamai dengan orang-orang Yahudi. Baik, yang kesembilan. Yang kesembilan ini termasuk hal yang penting juga di dalam tujuan kajian kita di pagi hari ini. Agama Islam ini agama yang pertengahan, punya wasatiyah, dan itu ciri agama. Allah firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat. Iya. Tapi ini kadang mana wasatiyah dalam Islam kadang menjadi kurang jelas di kalangan sebagian umat Islam. Kenapa? Karena dia tidak tahu ukuran sikap pertengahan moderat itu apa. Padahal sebenarnya ayatnya jelas. Kalau kita baca ayatnya saja, kita pahami dengan benar, itu akan memberikan pemahaman yang paripurna juga terhadap mana sikap pertengahan itu. Baik, ayatnya apa tadi? Wa kadzalika apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa artinya ja'alnakum? Kami menjadikan kalian. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia kita. Tapi kalau dalam istilah syariat, kata ja'ala itu terbagi dua. Ada ja'ala, al-ja'al kauni qadari. Dan al-ja'al dini syar'i. Ada ja'ala kauniyah, ada ja'ala syar'iyah. Apa artinya ja'ala kauniyah? Kauniyah itu artinya memang ketentuan Allah, takdirnya Allah seperti itu. Maksudnya agama ini memang sudah ditentukan oleh Allah pada seluruh tuntunan dan syariatnya pertengahan. Itu sudah ketentuan tidak berubah. Iya. Ketentuan tidak berubah. Karena itu Islamnya itu tidak dijadikan moderat.
Karena Islam itu sudah selalu moderat. Siapa yang ingin pertengahan, maka dia harus berpegang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, baru dia dikatakan pertengahan. Keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang ke kanan dan ke kiri. Itulah jalur ekstrim. Jelas ya? Jadi mana ja'ala, kalau dari sudut kauniyah, agama itu sudah ditentukan pada segala sudutnya, pada segala pensyariatannya, dia pertengahan. Yang kedua, ja'ala, kalau diartikan ja'ala syar'iyah. Apa artinya syar'iyah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya siapa yang berpegang dengan agama ini, siapa yang menganutnya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang mengamalkannya dari umat Islam, dari manusia, dia pasti akan menjadi pertengahan. Dia akan menjadi pertengahan. Iya. Karena itu orang yang belajar agama, kalau dia belajar agama dengan baik dan benar, dia insya Allah tidak ekstrim. Iya. Tapi namanya kehidupan, sepanjang syaitan masih ada, syaitan itu kerjanya di situ. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah perintah dengan sebuah perintah kecuali syaitan di situ ingin merusak perintah tersebut dari dua sudut. Iya. Dari dua sudut. Dia tidak peduli sudut mana, yang penting dua sudut ini. Jangan di tengah aja, dua sudut. Apakah dia menelantarkan, menyanyiakan, ataukah dia berlebihan atau ekstrim? Dua saja. Iya, menelantarkan, menyanyiakan, atau berlebihan, ekstrim. Itu syaitan. Dia hidup untuk itu. Dia hidup untuk itu. Makanya kadang membuat orang ekstrim itu beraneka ragam caranya syaitan. Membuat manusia itu ekstrim. Sebagaimana syaitan itu membuat manusia menyepelekan juga beraneka ragam. Tidak usah ragukanlah syaitan di situ. Dia sudah hidup ribuan tahun. Sudah jagonya. Dan memang hidupnya untuk itu. Iya. Tapi kalau seorang muslim berpegang dengan agamanya, dia pertengahan. Inilah yang menyebabkan dia lurus, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ini orangnya lurus ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang disesatkan. Bukan orang yang ekstrim, bukan pula orang yang menyepelekan. Itu memang dasarnya sudah ada di surah Al-Fatihah yang merupakan inti Al-Quran. Karena agama ini intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jelas ya? Kemudian buku ini juga yang ke-10 dari pentingnya materi kita ini adalah untuk memperjelas bahwa kecintaan kepada negeri itu ada dasar-dasarnya, ada pijakan-pijakannya, bukan sekedar emosional, bukan sekedar kebiasaan adat istiadat, tapi dia ada dasar-dasar dan pijakan. Ada dasar dan pijakan. Iya. Baik, itu 10 hal secara ringkas terkait dengan pembahasan di dalam tema kita ini, mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik. Kemudian di halaman 21 itu saya berikan kaidah di dalam masalah kecintaan kepada negeri dan tanah air. Saya beri kaidahnya. Kaidah yang pertama adalah penjelasan bahwa kecintaan kepada tanah air dan negeri itu adalah tabiat manusia, fitrah insani. Tabiat manusia, fitrah insani. Iya. Misalnya manusia itu dia lahir, dia cinta ke tanah yang kepalanya jatuh di situ duluan. Maksudnya di tempat dia dilahirkan. Iya. Di tempat yang dia tumbuh.
Makanya kalau dia sudah tumbuh di satu tempat, di sebuah tempat, dia pindah ke tempat lain pun, walaupun nikmat di tempat lain itu, hatinya itu ada keterikatan dengan tempat dia pertama tumbuh. Makanya dibahasakan oleh seorang penyair, wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah-rumah yang seorang anak muda itu sudah familiar dengan rumah itu, sudah bagus gitu, suka. Tapi hatinya itu rindunya selalu ke rumahnya yang pertama. Ke rumahnya yang pertama. Jelas ya, itu tabiat pada manusia. Tabiat pada manusia. Baik. Karena itu kecintaan kepada negeri, tabiat manusia, fitrah insani, ya. Dan kecintaan yang seperti ini dihargai di dalam syariat. Dihargai di dalam syariat. Karena itu di dalam agama itu, pengusiran dari negeri itu diberi hukum berat. Sama seperti membunuh jiwa orang. Jadi orang diusir dari negerinya itu dianggap mirip seperti membunuh orang itu. Iya. Karena itu di ayatnya dikatakan walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ini di konteks ujian ya kepada umat Islam untuk berjihad. Andai kata kami tetapkan atas mereka, berjihadlah kalian di jalan Allah sampai kalian mati. Atau dikatakan pada mereka, keluarlah dari negeri-negeri kalian, maksudnya berhijrah kalian. Tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit. Jadi sebut ujiannya itu sama. Mati di jalan Allah atau keluar dari negerinya, meninggalkan negerinya. Sebab itu hal yang besar. Syariat memposisikannya besar kedudukannya, sama seperti orang yang berkorban dengan jiwanya. Orang yang berkorban dengan jiwanya. Dan salah satu sebab kenapa Nabi SAW diizinkan memerangi kaum musyrikin di Mekah, salah satu sebabnya karena mereka mengeluarkan umat Islam dari negerinya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbuna Allah. Umat Islam itu yang diizinkan berperang ini, mereka adalah orang-orang yang diusir dari negerinya tanpa hak. Ya, hanya karena lantaran mereka berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah memuji kaum muhajirin di atas kaum al-ansar. Kalau kita baca ya dari kaum muhajirin dan kaum al-ansar dalam Al-Quran, itu selalu didahulukan kaum muhajirin di atas kaum al-ansar. Sebab kaum muhajirin lebih utama. Salah satu sudut keutamanya kaum muhajirin, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Kaum fakir dari muhajirin, mereka diusir dari negeri-negeri mereka, dipisahkan dari harta-harta mereka. Bisa dibayangkan itu pengorbanan mereka. Negerinya, tempat lahirnya di Mekah, rumahnya ada di sana, tanahnya, kebunnya, perniagaan ada di sana. Iya. Tapi bersama dengan itu mereka berhijrah, mereka tinggalkan untuk mencari keutamaan dari Allah dan ridha Allah, untuk menolong Allah dan Rasulnya. Makanya dikasih predikat yang paling tinggi, ulaika humus shadiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang paling jujur. Shadiqun predikatnya. Itu jenjang setelah para nabi itu. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Urutannya begitu, nabi, siddiq, syuhada, kemudian apa? Salih. Ini siddiq, ini para sahabat ini diberi sifat khusus, walaupun seluruh sahabat itu dikumpulkan dalam sifat yang sama, punya sidq. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Itu sifat sahabat secara umum ya, tapi kaum muhajirin lebih menonjol di situ. Iya. Karena pengusiran dari negeri itu beban berat terhadap jiwa manusia.
beban berat. Karena itu beban berat dijadikan salah satu hukum. Dijadikan salah satu hukuman. Salah satu hukuman itu diasingkan dari negerinya. Diasingkan dari negerinya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, satu. Dan balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini membuat kerusakan di atas muka bumi ini perbuatan yang besar-besar ya. Kalau di masa dahulu itu kan seperti merampok, begal di jalan, membakar rumah orang, ya. Itu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau sekarang seperti peledakan, pengeboman, kemudian menebarkan narkoba, itu sama semuanya masuk. Makanya di pengadilan itu diberi 5 pilihan hukum. Boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kemudian yang keempat, boleh diasingkan dari muka bumi. Jadi masukkan pengasingan. Itu dihitung kehukuman berat. Karena orang yang dijauhkan dari negerinya itu berat ya. Ya mungkin antum tidak sadar aja ya, kelihatan aja di hari raya itu. Sudah tahu mudik itu macet, pergi aja semuanya mudik. Karena kadang jiwa orang itu nggak bisa tahan. Dia rindu kembali ke kampungnya. Sudah tahu macet, pergi nggak apa-apa, yang penting mudik. Ya, mau berjam-jam nggak apa-apa, atas nama cinta, cinta kepada negeri. Kan begitu ya? Nah, itu kecintaan, dia punya nilai, Baik, karena itu kecintaan kepada negeri itu tabiat manusia, fitrah insani, tidak bisa dilepas begitu saja. Namanya fitrah orang. Dan indahnya syariat ini, fitrahnya ini, apabila dia kemas dengan kemasan syariah, dia bungkus dengan pintu ibadah, menjadi nilai ibadah. Menjadi apa? Nilai ibadah. Itulah yang kita akan pelajari di sini. Iya. Jadi ini pembahasan antum ini, masya Allah ya sebenarnya. Ya. Ini pembahasan menjadi warga negara yang baik. Ini belum tentu ada di buku-buku lain. Sebab ini pembahasan sebagai bagaimana menghubungkan seorang mukmin itu dari segala aspek yang menyambungnya kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia sangat cocok sekali hidup di dalam negerinya sebagai warga negara yang baik. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua dalam pembahasan ini. Kaidah yang kedua, manusia itu dasarnya adalah makhluk yang bersosial. Itu asalnya. Karakter dan tabiat manusia, makhluk bersosial. Senang bergaul, saling memerlukan, saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Makanya kalau ada yang tidak seperti itu biasanya di ilmu psikologi itu disebut anak yang punya keperluan khusus. Kadang perlu diterapi. Karena tidak semuanya, karena menyelisihi kebanyakan orang. Biasanya orang itu senangnya gitu, dia bersosial, ingin ada hubungan dengan orang lain, kepada ayahnya, kepada ibunya, saudaranya. Ada hubungan walaupun di skala kecil. Bergaul, dia perlu kepada orang lain. Jelasnya? Perlu kepada orang lain, menyayangi orang lain. Itu dasarnya manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, kami jadikan kalian bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Jadi itu asalnya lita'arafu. Jadi Allah terangkan tujuan penciptaan manusia supaya saling mengenal. Itulah mereka hidup
untuk makhluk yang bersosial sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga dalam pembahasan, ya. Kaidah yang ketiga, ini penting untuk diketahui bahwa dalam tabiat dan fitrah, sebagai manusia cinta kepada negeri, ya, itu tidak menjadi ketaatan kecuali kalau dia masuk pada hal yang dicintai oleh syariat. Jelas ya? Jadi kapan dia berubah menjadi ketaatan? Kalau ada hubungannya dengan cinta kepada Allah itu tadi. Itu baru berubah menjadi apa? Berubah menjadi ketaatan. Iya. Karena itu kecintaan kepada tanah air itu sama sekali tidak bertentangan dengan kecintaan kepada agama. Iya. Salman, masih disebut Salman apa gelarnya? Al-Farisi. Tahu antum Al-Farisi itu apa? Nisbat kepada negeri Persia. Tahu antum Persia menyembah apa? Penyembah api. Persia itu. Jangan bilang, oh ini nisbat kepada negerinya negeri kafir. Wah ini tidak benar ini. Nggak, itu tabiat manusia. Dinisbatkan kemana? Ke kampung halamannya. Tapi itu tidak bertentangan. Salman Al-Farisi termasuk sahabat yang sangat besar kedudukannya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata makanan, andai kata iman itu dalam bentuk makanan, maka itu sudah andai kata iman itu di langit, maka itu sudah diraih oleh seorang lelaki dari negeri Persia, maksudnya Salman Al-Farisi. Dia punya kedudukan yang tinggi, Salman Al-Farisi. Iya. Ada namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu dari mana? Romawi ya. Iya. Jelas ya? Tapi bersama dengan itu sahabat yang mulia, Bilal bin Abi Rabah Al-Habashi. Habashi itu dari mana? Negeri Habasyah, Ethiopia. Ya. Bukan negeri Islam. Dinisbatkan itu biasa. Tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam, itu yang mengangkat, membuatnya berbeda. Keislamannya. Ya. Keislamannya yang menyebabkannya seperti itu. Dan mereka ini setelah masuk Islam, tidak ada yang dikenal Salman Al-Farisi, dia balik lagi ke Persia. Oh itu kampung halaman saya. Tidak. Sebab itu tabiat, tapi dia sudah tahu tabiat sebatas tabiat saya. Tapi kecintaan kepada agama, mereka lebih memilih untuk tinggal di mana? Di kota Madinah. Itu sudut agama. Itu sudut agama. Baik. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan kepada tanah air itu nanti menjadi ketaatan apabila itu masuk dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sudah isyaratkan hal-hal apa saja. Ya. Pintu-pintu ibadah apa yang bisa kita petik. Dan di buku ini akan dirinci. Diberikan rinciannya, poin-poin yang dengannya seseorang itu bisa mengenal bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada makna dia membela dan mencintai negerinya. Baik. Iya. Kemudian kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat namanya membela tanah air. Membela tanah air. Membela tanah air itu bisa menjadi bagian dari jihad. Bisa menjadi bagian dari syariat apa? Syariat jihad. Karena tadi saya sudah sebutkan ya bahwa Nabi SAW dan para sahabat ketika di Madinah, di antara sebab diizinkan mereka berperang melawan kaum musyrikin karena mereka diusir dari negeri mereka. Itu sudah ada dari masa dahulu. Dari masa Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina.
Ini Bani Israel ya. Ya, dulu itu dikirim kepada mereka seorang nabi. Minta dikirim nabi. Begitu datang nabinya, ya tanya, kenapa kita disuruh berperang? Atau mereka mengusulkan, bagaimana andai kata kita dikasih kewajiban berjihad saja? Ya. Maka ditanyakan kepada mereka, kalau kalian dikasih perintah berjihad, sanggup kalian berjihad? Kata Bani Israel, bagaimana kita tidak berjihad? Kita ini sudah diusir dari negeri kita. Dipisahkan dari anak-anak kita. Nah, itu jadi alasan mereka minta supaya diberi syariat apa? Berjihad. Ya, tapi namanya Bani Israel. Ya. Bani Israel, ya memang seperti itu tipikalnya. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Begitu jihadnya diwajibkan, berpalinglah mereka. Kecuali hanya sedikit. Ya, yang berjihad cuma sedikit saja. Padahal tadinya semuanya minta untuk apa? Dikasih syariat jihad. Ya. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa syariat jihad dengan tangan itu tidak semua nabi dikasih syariat seperti itu. Dikasih syariat seperti itu. Karena itu hati-hati ya dari bahasa ekstrim sebagian orang. Itu biasanya didengarkan di nasyid-nasyidnya orang Ikhwanul Muslimin itu. Biasanya kalau dikasih nasyid-nasyid anak muda, jihad adalah tujuan hidup kami. Jihad adalah goyatuna, puncak keinginan kami. Ini orang bahlul semuanya nih, nggak paham agama. Ya. Kalau jihad tujuan kami, goyah kami, semua nabi dan rasul itu pasti berjihad. Sebab itu goyah namanya, tujuan. Tapi buktinya tidak semua nabi dikasih syariat berjihad. Nabi Isa tidak ada di dalam syariatnya berjihad. Nabi Zakaria tidak ada dalam syariatnya berjihad. Nabi Yahya. Jelas ya? Nabimu ini dari Bani Israel ini nanti minta izin ke nabinya untuk berjihad. Karena tidak ada syariat jihad tadinya. Minta izin. Jelas ya? Ada nabi diberi syariat jihad, ada yang tidak diberi syariat jihad. Kalau dia tujuan utama, nabi itu di Mekah langsung pasti berjihad. Tapi buktinya di fase Mekah tidak ada berjihad dengan tangan. Dilarang malah berjihad dengan tangan di fase Mekah. Hanya ada di mana? Di fase Madinah saja. Di fase Madinah. Iya. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin, orang-orang yang mengajak untuk berjihad melawan Amerika, melawan ini, itu orang-orang yang menginginkan kehancuran untuk umat Islam. Gimana mau mengajak berjihad persenjataannya saja dibanding persenjataan mereka seperti rudal-rudal dihadapkan dengan pedang main-mainan. Iya. Jelas ya? Syekh Al-Albani ditanya tentang hukum berjihad. Kata beliau, jangan tanya ke saya tentang syariat. Bahkan saya mentahdir dari jihad di masa sekarang. Karena kemampuan umat Islam dari sudut agama dan persenjataan dan kemampuan keimanan itu tidak cukup. Maknanya tidak cukup untuk mereka menegakkan jihad dimanapun. Jelas ya? Andai kata jihad itu tujuan utama, ini kejadian belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan Nabi sudah kabarkan. Iya. Tapi ini bukan cerita dukun-dukun akhir zaman ya. Ya. Ini cerita benaran ya dari hadits riwayat Bukhari Muslim. Di hadits riwayat Bukhari Muslim itu diterangkan ketika Nabi Isa alaihissalam sudah turun bersama Imam Mahdi Nabi Isa ya. Keluarlah Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini umat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya. Maka apa perintah Allah kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi? Bersembunyilah kalian di Bukit Tur. Dibawalah semua umat Islam bersembunyi di mana? Di Bukit Tur. Jangan ada yang berkata, jihad tujuan kami. Ya perangi saja, mati masuk surga kan? Kenapa disuruh bersembunyi di Bukit Tur? Iya.
Ini orang-orang yang tidak mengerti ruh syariat. Agama ini agama besar. Agama Islam ini adalah agama yang agung. Syariat jihad itu li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, kejayaan untuk umat Islam. Karena itu peperangan apa saja yang tidak menjayakan umat Islam, hanya melahirkan kekalahan, itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Itu begitu cara berpikirnya para ulama. Itu ada di kaidahnya Al-Is bin Abdissalam, ada di penjelasannya Ibnul Qayyim dan selainnya. Itu kaidah syariat, dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Ya, tapi kalau kadang orang sudah putus asa hidup, yang penting mati aja dah, bagaimanapun cara matinya. Itu memang orang yang sudah bosan hidup. Ya. Kalau sudah bosan hidup, mau mati gampang saja. Semua orang bisa mati. Sisa pasang diri depan rel kereta api, ya wassalam. Beres kan? Kalau sekedar mau mati saja. Tapi yang menjadi masalah itu dia mati di atas sebuah hal yang dicintai oleh Allah. Itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Iya. Jadi jangan lagi seperti sebagian orang ekstrim. Pemerintah ini, Indonesia ini pemerintah togut, anti jihad, anti mujahidin. Ya. Belakangan ini ditambah lagi sematan, anti umat Islam. Gara-gara beda pilihan. Ya. Jelasnya? Ini arah-arah masuknya itu bukan dari pemahaman di tengah umat Islam. Itu dari orang-orang yang ada udan di balik batu. Ya. Punya kepentingan, atau itu masuk dari sebagian manusia, atau mungkin ada dari paham-paham Syiah. Ini orang-orang Syiah ini bermain di situ, menghasut, keluarin dana, mengadu domba, memberikan buat tim media, bayar ini, bayar itu untuk membuat menghasut di tengah umat Islam, untuk merusak dan melemahkan suatu negeri. Jadi itu harus dipahami ya, bahwa ini membela tanah air ini itu bisa menjadi dasar syariat untuk berjihad. Ada namanya jihadud difa, jihad membela diri. Dan itu dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu umat Islam, mereka itu posisinya mudah. Ya. Ada ancaman di negerinya. Ada ancaman di negerinya. Misalnya ada pemberontakan yang mau memberontak, atau ada pihak-pihak yang mau memisahkan dari Indonesia. Pemerintah perintah kita untuk berjihad, itu jihad namanya. Itu membela diri. Masuk di dalam hitungan jihad fisabilillah. Jelas ya? Dan mereka berkorban nyawa di situ, itu kemuliaan namanya. Itu namanya mati syahid. Itu namanya mati syahid. Itu harusnya jihad itu dimaknakan ke situ. Ya, bukan dimaknakan kepada apa? Hal-hal yang sering kita dengar ya dari sebagian manusia, menjadikan jihad itu dalam bentuk memberontak kepada pemerintah, melawan pemerintah dan sebagainya. Itu hal-hal yang keliru. Kemudian di halaman 30 saya terangkan tentang karakteristik cinta dan membela tanah air. Jadi orang yang cinta dan membela tanah airnya itu ada cirinya. Iya. Jangan sekedar ngaku-ngaku saja, oh ini saya cinta kepada negeriku. Wah, saya ini membela tanah air juga. Kalau ngaku-ngaku semua bisa ngaku. Wa kullu yaddai waslan li Laila wa Laila la taqirru lahu bidaka. Semua orang merasa punya hubungan dengan si Laila. Si Laila tidak pernah merasa ada hubungan dengan mereka. Ya, jelas ya. Sebab memang begitu, hal yang bagus itu sudah menjadi primadona, ingin semuanya mendapatkannya, merasa oh ya saya kenal itu, saya semuanya punya, ada semuanya. Ya, bisa ngangkat tangannya 1 jam pun begini bisa dia. Untuk pengakuan. Tapi pengakuan itu tidak sekedar pengakuan, harus ada bukti. Inilah karakteristik cinta dan membela negeri. Ada cirinya, seorang warga negara yang baik itu dalam kecintaan dan pembelaan kepada negeri dan tanah airnya, itu punya karakteristik penting. Di antaranya, ini di antaranya ya, pertama keikhlasan. Pertama adalah keikhlasan.
Baik. Jadi ini makna kita hubungkan dengan sudut agama ya. Sebab bernilai itu kalau ada hubungannya dari sudut agama. Dan ikhlas itu adalah syarat mutlak untuk keabsahan sebuah ibadah. Jadi harus ada keikhlasan. Iya. Harus ada keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW memberi syarat keamanan di dalam sebuah negeri. Kata beliau di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Basyir hadhil ummata bis sana'i wat tamkini fil bilad wan nasri war rifati fid din. Man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya falaysa lahu fil akhirati nasib." Kata beliau, beri kabar gembira kepada umat ini dengan kejayaan, kekukuhan di negeri-negeri, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, maka dia tidak ada bagiannya di akhirat. Jadi umat ini sudah diberi kabar gembira. Pasti akan dijayahkan. Pasti akan dikukuhkan, suka tidak suka. Mau fobi terhadap Islam, ya. Mau tidak menyenangi Islam, menjelekkan nama Islam, silahkan kalian mati dengan kemarahan dan makar kalian. Islam akan selalu dijayakan oleh Allah dan akan berjaya. Dan itu janji Allah. Dan akan ditolong, ditinggikan. Tapi Nabi beri sesuatu yang sangat penting. Itu yang masalahnya, intinya sebenarnya di situ. Kalau masa Islam akan dijayakan, pasti itu. Iya. Pasti. Kalau bukan dengan kita, dengan orang lain, Allah akan menjayakannya. Tapi yang menjadi masalah itu satu, diingatkan oleh Nabi. Siapa yang beramal akhirat untuk kalian, amalannya amalan penduduk akhirat, amalan ketaatan, tapi niatnya adalah dunia. Niatnya adalah apa? Dunia. Maka ini dia tidak dapat bagian apapun di akhirat. Tidak dapat bagian apapun di akhirat. Maka itu hati-hati ya, beramal akhirat untuk dapat dunia namanya. Beramal akhirat untuk dapat apa? Dunia. Itu bisa masuk ibadah, bisa masuk niat, maksud. Iya. Jelas ya? Itu juga yang sering kumpul-kumpul sedekah itu. Oh, bersedekah, nanti kamu dapat mobil 700 di mana? Kalau kamu sedekah 1 mobil, dapat 700 mobil di akhirat. Kamu sedekah 700 BMW, dapat 700 BMW di akhirat. Masya Allah. Ya. Baik. Itu kan bahasa yang dipakai ya. Bahasa yang dipakai oleh sebagian orang. Kalau Nabi itu berucap kepada para sahabat, ketika datang seorang membawa untanya, sudah dicocok hidungnya, siap dipakai berperang, Nabi berkata kepadanya, untuk kamu 700 unta seperti ini di akhirat. Jelas ya? Nabi itu di posisi menjelaskan keutamaan setelah para sahabat memahami ikhlas. Sebab ini sahabat ini datang bukan karena motivasi. Baru dia datang bawa untanya. Untanya sudah ada, Nabi baru terangkan apa? Keutamaan. Jadi ini orang amalnya akhirat, diberi keutamaan akhirat, itu enggak ada masalah. Tapi ini amalannya untuk dunia. Jelas ya? Makanya orang santai aja. Ada masalah gampang, sholat duha. Ya, rezeki kamu lancar. Nah, berarti akhirat untuk apa? Dunia. Gampang kamu korupsi, hasil penghasilanmu bercampur, pergi umroh saja. Tercuci semua itu harta kamu. Itu akhirat untuk apa? Beramal akhirat untuk dunia. Tidak dapat apa-apa. Bahkan akan masalah di akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, kami akan cukupi pembalasannya. Kami beri seluruhnya, tidak dikurangi.
Makanya itu benar ya, kalau ada yang niatnya memang amalan akhirat untuk dunia, itu dapat benaran itu biasanya. Biasanya dapat benaran. Dikasih benar, sempurna. Ya, tapi jangan gembira dulu. Ini dunia disegerakan, di dunia, di akhirat tidak diberi lagi. Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka lakukan. Itu hukumannya. Jelas ya? Itu tidak boleh, rugi seorang mukmin seperti itu. Mukmin itu dia beramal asalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu ada dunia yang dia dapat, itu nggak ada masalah. Dunia itu mengikut namanya. Kalau mengikut itu nggak apa-apa. Bukankah Nabi dan para sahabat berjihad? Benar atau tidak? Benar kan? Dapat ghanimah atau tidak? Dapat. Ghanimah itu dunia atau bukan? Dunia. Tapi tidak berpengaruh sebab asal jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak berpengaruh hal yang seperti itu. Iya. Sama kalau misalnya seorang sholat duha, dia ingin dipermudah rezekinya, itu dijadikan di belakang. Asalnya sholat duha karena cinta kepada Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu akan dia dapatkan. Pahala itu akan dia dapatkan. Jadi begitu untuk seorang mukmin. Yang kedua dari karakteristik cinta dan membela tanah air, ya, berbekal dengan ilmu pengetahuan. Sebab seorang itu kalau dia tidak berbekal dengan ilmu pengetahuan, nah itu enggak tepat sasaran ya. Segala sesuatu itu dengan ilmu. Ilmunya itu yang memberi pengaruh sebenarnya. Memberi pengaruh. Ya contoh itu tadi ya, kecintaan kepada tanah air. Mungkin semuanya kita ini secara tabiat cinta kepada negeri kita, kampung halaman kita. Ya kan? Tapi kapan bernilai? Setelah kita belajar, oh rupanya ini pintu ibadah. Kita baru niat. Nah, itu kan setelah belajar. Maka di situ pentingnya belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama itu itulah yang membuat pahala. Bahkan yang kecil bisa menjadi sangat besar. Disebabkan karena pengetahuannya dan ilmu agama yang dia pelajari. Baik, kemudian yang ketiga dari karakteristik cinta dan bela negeri adalah kesungguhan dan ketulusan. Ya, harus ada kesungguhan dan ketulusan. As-sidq bahasanya kalau bahasa Arabnya, as-sidq. As-sidq itu kalau di lisan namanya jujur. Kalau di badan namanya kesungguhan. Kalau di hati namanya ketulusan. Itu as-sidq namanya. Itu sifat yang terbaik. Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka jujur kepada Allah, yang terbaik pasti akan mereka dapatkan. Kemudian karakteristik yang keempat, mencintai kebaikan untuk manusia dan senang menyebar manfaat. Ini dua sudut ya, cinta kebaikan untuk orang lain dan dia gemar menebarkan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Iya. Ya memang harus seperti itu. Dia melakukannya atas dasar cinta kepada seorang lain. Dan Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Dan Syekh Al-Albani menguatkan hadis dengan lafaz khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya bagi manusia. Jadi kecintaannya kepada negerinya itu ada dasar dia cinta kebaikan untuk orang lain. Dia senang menebar manfaat untuk orang. Nah, kalau dia seperti ini akan membantu dia untuk tulus. Iya. Akan membantu dia untuk tulus. Dia akan bekerja baik untuk negerinya, membangunnya, memperkuatnya. Cinta orang-orang di dalam negerinya itu makmur, berjaya, punya penghasilan, punya kebaikan, hidup dengan indah. Itu akan masuk pasti pada dirinya. Kemudian yang kelima dari karakteristiknya, berbaik sangka kepada manusia. Ini orang yang cinta dan bela negara harus punya itu, berbaik sangka. Berbaik sangka.
Nah, itu baru benar dia kecintaan. Jangan kayak kemarin ya baru kena pandemi. Ya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah memberi afiat kepada kita semua dari segala wabah dan musibah. Kena pandemi kemarin kan bicaranya, oh ini kalau gini terus hancur negara ini. Apa yang kita mau lakukan kalau kita begini dan begini? Nah, itu sudah kelihatan ya, orang-orang yang kemarin bicara dengan bahasa pesimis itu, ya kelihatan orang-orang yang berburuk sangka. Kalau seorang mukmin itu dia berbaik sangka. Ada musibah, khairan insyaallah, akan baik kita dapat insyaallah. Ada kesenangan, baik kita dapat. Yang namanya hidup memang ada ujian, ada cobaan. Tapi bagi seorang mukmin di kondisi apapun itu ibadah bagi dia, nggak ada masalah. Ada pintu ibadah. Dapat kesenangan, ada syukur, ibadah. Dapat ujian, dia bersabar, sabar, ibadah. Di segala kondisi dia di dalam ibadah. Nah, itu seorang mukmin. Karena itu dari karakter orang yang cinta kepada negerinya, dia berbaik sangka. Harus itu ada berbaik sangka. Dia itulah yang membangun di dalam negeri. Kalau semua penduduk negeri, dia berbaik sangka, oh negeri ini akan berhasil. Suatu hari akan menjadi baik. Ya, dia lihat ada orang-orang yang gemar merusak, wah ini insya Allah suatu hari orang-orang ini dapat hidayah. Atau kalau Allah tidak beri hidayah, suatu hari Allah akan hapuskan mereka di atas muka bumi. Diganti dengan orang yang lebih baik. Itu kan berbaik sangka namanya. Berbaik sangka. Sehingga seorang di dalam kehidupannya selalu menatap hal yang indah, hal yang baik. Kemudian yang keenam, dari karakteristik bela cinta dan bela negara adalah menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran. Iya. Menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Iya. Jadi kalau mau selamat, ya harus hindari jalan-jalan kebinasaan. Sebab-sebab kebinasaan umat yang telah lalu itu ada di dalam Al-Quran. Negeri-negeri yang dihancurkan, sebabnya semuanya diterangkan. Jadi kalau berhasil, hindari hal tersebut. Nah, itu baru warga negara yang cinta kepada negerinya. Bukan orang yang cinta kepada negerinya, kalau dia senang, oh ada LGBT, nggak apa-apa itu, biarkan saja. Kita hormati orang berpendapat. Oh jangan kamu mengingkari keras terhadap orang yang membolehkan. Nanti kamu kena pasal intoleransi. Ya. Ini pemahaman orang yang nggak paham karakter orang yang cinta kepada negerinya. Kalau dia cinta kepada negerinya, dia tidak senang ada hal-hal yang bisa menghancurkan negerinya. Itu sebab kehancuran. Zina, riba, LGBT, itu sebab kehancuran sebuah negeri. Kalau dibiarkan, tidak ada yang mengingkari, semakin cepat kehancuran itu datang. Ya, seenaknya saja bilang, oh itu kan kita lakukan pada diri kita saja. Kenapa kamu urusi urusan pribadi orang? Ya memang kamu yang lakukan, tapi kena musibah. Kalau musibah turun, bukan cuma kamu yang kena, tolol. Nggak berpikir gitu untuk mikir dirinya, nggak pikir orang lain. Baik itu yang kalau melakukan dia. Terus kalau melakukan anaknya sendiri bagaimana? Dia ingkari atau tidak? Pasti dia ingkari. Tapi ingin merusak di tengah manusia, tapi dengan gaya apa? Gaya berpikir mengikuti syahwatnya, mengikuti syaitan. Maka tidak boleh orang yang kalau dia cinta kepada negerinya, bela negerinya, maka dia harus jaga negerinya dari sebab-sebab kehancuran. Dia serius dalam hal itu. Kemudian yang ketujuh, dari karakteristiknya adalah amanah. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Dan yang kedelapan, lemah lembut dan cinta hidayah untuk manusia. Lemah lembut dan cinta hidayah. Walaupun ada orang yang keliru seperti itu tadi, kita berusaha menasihatinya, amar ma'ruf nahi munkar, menerangkan kepadanya hal yang terbaik. Iya. Karena kadang sebagian manusia begitu masuk di dalam lingkaran syaitan, itu pikirannya didominasi oleh syaitan. Jadi kadang perlu diingatkan, perlu diajak kepada hal yang baik. Kemudian dari karakternya juga adalah mempermudah dan memberi kabar gembira, jangan mempersulit. Iya. Baik. Ini apa? Waktunya habis atau gimana? Sudah habis waktunya. Oh sekarang tanya jawab. Baik, sedikit lagi kalau begitu ya, sebelum tanya jawab. Saya beresin dulu
halaman 41, asas dan pijakan dalam cinta dan membela negeri serta menjadi warga negara yang baik. Iya. Ya sekarang kalau ada yang berkata kita cinta kepada negeri kita, ingin membela negeri kita, ingin menjadi warga negara yang baik, karakternya sudah ada ya. Nah, sekarang kalau mau berjalan, amalannya apa? Asasnya yang dia pijak apa? Untuk hal itu. Bukan sekedar pengakuan saja, harus ada sesuatu yang jelas. Inilah yang kita ingin terangkan, bahwa asasnya di situ pertama harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu sumber kebaikan, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluk. Ya. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang paling tahu apa yang cocok untuk mereka. Dan semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mengambil contoh dan teladan dari generasi terbaik umat ini, yaitu dari para sahabat Rasulullah SAW. Sebab mereka ini sudah memberi contoh generasi terbaik. Kalau ingin kita umat yang belakangan menjadi terbaik, kita mengambil contoh dari mereka. Kemudian yang ketiga, berpijak di atas ilmu dan mengambil dari para ulama. Iya. Jadi standarnya itu adalah ilmu agama. Dan itu ilmu ditalaki dari para ulama. Ilmu itu tidak ada metode dari masa dahulu, ilmu itu belajar sendiri. Cuman ambil buku, dia baca. Iya. Tapi ilmu itu dia talaki. Dia datang kepada guru, hadir di majelisnya, bersimpul di depannya, dia baca, dia pelajari. Itu cara belajar. Walaupun sekarang ini bisa misalnya melalui media, tapi melalui rekaman-rekaman, itu bukan standar belajar. Standar belajar itu hadir kepada guru, dia terima langsung. Itu metodenya umat Islam belajar. Sebab sudah dijadikan keberkahan di dalam hal itu. Bukan artinya kalau dia ikut misalnya di media dan seterusnya, bukan artinya tidak dihitung belajar. Iya. Tapi tentunya berbeda dengan orang yang hadir secara langsung. Baik. Kemudian yang keempat, pijakannya adalah patuh dan taat kepada pemerintah. Dalam hal yang ma'ruf. Itu harus ada asas. Ya. Jadi kalau dia menganggap cinta kepada negerinya, seperti belakangan, saya ini gemar mengkritik pemerintah karena saya cinta kepada NKRI. Ya. Cinta tetapi memecah belah. Jelas ya? Tapi bisa bayangkan itu, cinta. Saya cinta kamu, saya cinta kamu, saya cinta kamu. Dia pukul terus. Tergambar begitu cinta. Omong kosong ada cinta seperti itu. Iya. Jelas ya? Saya kritik pedas pemerintah di atas mimbar ini karena saya cinta negara ini. Kalau begitu apa solusinya? Saya di sini bicara cuma mengkritik saja, tidak memikirkan solusi. Bukan tugas saya pikir solusi, tugas saya mengkritik. Nah, ini perusak ini. Perusak atas nama akal sehat katanya. AS. Padahal AS itu banyak, bisa akal sehat, akal syubhat, akal syahwat, banyak macam. Mengklaim saja akal sehat. Dari mana kamu ukur dirimu akal sehat? Sehat menurut siapa? Sehat di kamusnya siapa? Akal sehat itu apa yang mencocoki agama, itu akal sehat namanya. Apa yang mencocoki agama. Dari situ kita bisa buktikan sehat atau tidak. Iya. Kalau seorang menyelisihi agama. Baik. Berikutnya dari asas kecintaan itu, kecintaan harus dibangun di atas asas menjaga jamaah dan kebersamaan dalam kepemimpinan pemerintah. Dalam kepemimpinan pemerintah. Itu asas. Orang yang mau cinta tanah air, bela negara, menjadi warga negara yang benar, dia pasti memperhatikan menjaga jamaah. Jamaah yang dimaksud itu adalah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu namanya jamaah. Ya. Jadi berjaga di atas jamaah, komitmen di atas jamaah. Wa man faraqal jamaah qaida shibrin. Mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia matinya mati jahiliyah, itu maksudnya umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu jamaah yang dimaksud. Bukan jemaah kelompok kamu dipimpin oleh kepala jemaahnya. Iya.
Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah. Terus harus dia kebersamaan itu dipelihara. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu rahimahullahu taala, ya ayuhan nas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ayuhan nas alaikum bit ta'ati wal jamaah. Fa inna hablullahi alladhi amara bihi. Fa inna ma takrahuna mal jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian berpegang dengan ketaatan kepada pemerintah dan jamaah. Karena sesungguhnya itu adalah tali Allah. Ya Allah perintah berpegang dengan tali itu. Maksudnya Ibnu Mas'ud ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maksud ayat itu kata Ibnu Mas'ud. Ya. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci dalam berjamaah itu lebih baik dari perkara yang kalian cintai dalam perpecahan. Ini dalam berjamaah ya, dipimpin oleh pemerintah. Haknya tidak diberikan. Dia benci. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, itu lebih bagus daripada kamu berpecah kudeta terhadap pemerintah. Kamu senang dapat hakmu di situ, tapi kamu bersama pemerintah itu akan lebih baik. Sebab belum pernah terbukti di dalam sejarah. Bahkan kenyataan yang terjadi dalam sejarah, tidak ada satu kelompok pun yang mulai melakukan kudeta terhadap pemerintahnya menghasilkan kebaikan. Itu belum ada di dalam sejarah. Belum ada di dalam sejarah umat Islam. Dari dahulu hingga diteliti oleh Ibnu Taimiyah sampai di masanya. Dari masa Ibnu Taimiyah sampai sekarang belum pernah terjadi itu. Itulah akal sehat namanya. Iya. Jadi seorang bersabar itu akal sehat. Sebab dia nunggu sesuatu yang jelas. Pasti akan datang. Baik. Kemudian yang keenam, dari asasnya adalah hidup dengan rahmat. Seorang bela negara, cinta tanah air, menjadi warga negara itu dibangun di atas asas ingin hidup dengan rahmat. Ya. Asas dasar rahmat dan kasih sayang untuk manusia. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketenangan negeri. Ya harus ditahu itu asasnya. Gimana caranya mengaku bela negara, cinta tanah air, tapi kerjanya bikin kekacauan, huru-hara, mengadu domba. Iya. Bikin bikin media-media untuk saling menghasut. Seperti yang dilihat ya pekerjaannya buzzer-buzzer itu, yang sering bikin konten-konten untuk ya mengadu domba. Kemudian yang kedelapan, bersikap pertengahan serta menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Ini asas di dalam bela negara, cinta tanah air. Harus dibangun di atas sikap pertengahan, menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Kemudian yang kesembilan, menegakkan keadilan. Yang kesepuluh, mengadakan perbaikan dan menolak perusakan. Ini dari makna besar ya dalam agama. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Apa artinya bumi itu diperbaiki? Ini bumi ketika Allah ciptakan sudah diperbaiki. Alamnya, kehidupannya Allah jadikan bisa dimanfaatkan untuk manusia. Kecuali kalau ada nas pengharaman. Bumi ini diperbaiki, Allah utus para nabi dan para rasul. Ada aturannya. Bumi ini diperbaiki, ada kitab-kitab yang Allah turunkan. Bumi diperbaiki, tetap ada ulama sampai akhir zaman yang mengetahui agama. Itu bumi diperbaiki. Jadi jangan kalian merusak bumi dengan cara merusak bumi itu sendiri, menghancurkannya, perpecahan, peperangan, adu domba. Jangan kalian merusak di atas muka bumi dengan melakukan kemaksiatan, kesyirikan. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan melanggar perintah Nabi dan Rasul. Ya, itu semuanya masuk ya. Karena itu asas di dalam kecintaan dan bela negara itu adalah ingin mengadakan perbaikan dan menolak segala bentuk perusakan. Kemudian yang ke-11, menjaga maslahat dan menghindari mafsadat. Yang ke-12, saling menasihati. Nasihat di sini yang saya maksud, ini nasihat dalam definisi agama ya, bukan bahasa Indonesia.
Mungkin bahasa yang lebih tepatnya itu saling berlaku tulus. Sebab nasihat kalau bahasa Arab itu ketulusan namanya. Ketulusan. Jadi dia tulus. Iya. Di dalam segala hal. Kalau saudaranya salah, dari ketulusan itu dia arahkan, dia perbaiki. Ya, dia bimbing kepada jalan yang lebih baik. Kemudian yang ke-13, tidak berlaku zalim, khianat dan melanggar janji. Nah, itu asas-asas di dalam kebersamaan. Baik. Jadi ini mungkin beberapa sudut pembahasannya, mungkin ringkas karena waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan makna yang saya terangkan ini mencukupi ya tema kita, mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makna hidup kita sebagai ibadah. Menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang hidup di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memberikan keamanan untuk kita di dalam negeri kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam negeri ini, memberkahi pemimpin kita, Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh pemimpin yang menjadi sumber kebaikan di dalam negeri ini, yang mengayomi dari masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita kepada jalan yang lurus, menjaga kebersamaan kita, menghindarkan kita dari orang-orang yang ingin merusak dan memecah belah di dalam negeri ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.